खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Daras Ramadan di episode ini, kita akan membahas sebuah tema tentang tanda-tanda akhir zaman. Sebagian besar kaum muslimin berpandangan bahwa hari kiamat bermakna hari kehancuran alam semesta atau hari di mana kehidupan ini akan berakhir. Padahal jika kita pelajari lebih dalam, arti kata kiamat secara bahasa adalah berdiri atau tegak atau bangkit, yang jika dikaitkan dengan terminologi Islam, maka hari kiamat bermakna sebagai hari kebangkitan umat Islam dalam rangka menata kembali suatu kondisi kemunduran demi meraih sebuah kemajuan dan kemenangan yang agung. Agama Islam telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang paling diridhoi dan dinubuatkan akan unggul atas agama-agama lainnya di akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman sendiri telah Allah Ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran di berbagai tempat. Dan salah satu di antaranya berada dalam surah At-Takwir, yaitu surah ke-81. Di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Artinya, apabila matahari akan digulung. Ayat ini mengisyaratkan sebuah tanda akhir zaman, yakni ketika kegelapan rohani akan menyelimuti seluruh dunia akibat cahaya suci dari ajaran Rasulullah SAW telah ditinggalkan oleh umat manusia, khususnya oleh umat Islam. Kalimat digulungnya matahari adalah bahasa kiasan yang tertuju pada ditinggalkannya ajaran yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idzan nujumu kadarat. Artinya, dan apabila bintang-bintang akan menjadi suram. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada hilangnya suri tauladan akhlak para sahabat Rasulullah SAW akibat dari kewafatan mereka. Ayat ini pun dapat juga tertuju kepada hilangnya suri tauladan dari para pemimpin-pemimpin agama sehingga umat akan terjebak dalam kegelapan rohani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal jibalu suyirat. Artinya, dan apabila gunung-gunung akan dijalankan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada hilangnya kekuasaan dan pengaruh para pemimpin dan raja-raja Islam di dunia. Lalu digantikan oleh kekuatan dari penguasa yang lain yang memberikan dampak kesesatan rohani bagi umat manusia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal 'isyaru uttilat." Artinya, dan apabila unta-unta betina yang bunting ditinggalkan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada kemajuan sarana transportasi modern yang sangat canggih, yang akan memudahkan perpindahan manusia antar benua, bahkan antar planet. Adapun sarana transportasi kuno seperti unta akan ditinggalkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Artinya, dan apabila binatang-binatang liar akan dikumpulkan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada banyaknya binatang-binatang buas yang terbiasa tinggal dan menetap di tengah hutan belantara, lalu dihimpun dalam satu tempat seperti kebun binatang atau taman-taman nasional buatan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal biharu sujjirat." Artinya, dan apabila sungai-sungai akan disalurkan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini adalah tertuju kepada terjadinya kemajuan teknologi di bidang perairan, sehingga sungai-sungai akan dialirkan dalam irigasi-irigasi modern. Hal ini telah nyata dengan sempurna dengan dibukanya terusan Suez, terusan Panama, dan lain-lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzan nufusu zuwijat." Artinya, dan apabila bangsa-bangsa akan dipertemukan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju kepada terbentuknya aneka ragam organisasi di dunia, baik yang bersifat lokal, nasional, bahkan bertaraf internasional. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat." Artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, karena dosa apa ia dibunuh. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada maraknya perzinahan dan pergaulan bebas, sehingga banyak kasus aborsi, lalu bayi-bayi tersebut dikubur hidup-hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzas suhufu nusyirat." Yang artinya, dan apabila kertas-kertas akan disebarluaskan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada penyebaran informasi yang sangat cepat dan sangat canggih melalui alat-alat yang sangat modern. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzas sama'u kusyitat." Artinya, dan apabila langit akan dibuka. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada terbukanya rahasia-rahasia ruang angkasa, di mana melalui ekspedisi-ekspedisi dan penjelajahan ruang angkasa, maka diperoleh ragam informasi tentang kehidupan di planet lain. Bahkan selain itu, melalui teknologi ini, manusia akan berhasil memperoleh peta kekayaan dan khazanah bumi yang terpendam jutaan tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzal jahimu su'irat." Artinya, dan apabila api neraka dinyalakan. Maksudnya, kehancuran dan kemerosotan akhlak manusia menyebabkan ketidakadilan akan melanda dunia, sehingga menimbulkan perselisihan, peperangan, dan kebencian di antara sesama manusia dan bangsa-bangsa di dunia, laksana berada di dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzal jannatu uzlifat." Artinya, dan apabila surga didekatkan. Maksudnya, sementara umat manusia telah jauh meninggalkan Tuhan dan agamanya, maka amal baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menjadi sarana untuk mendapatkan pahala yang besar dan dapat mendekatkan dirinya kepada surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa atas manusia di mana tiada yang tertinggal dari Islam kecuali hanya namanya saja, dan tidak tertinggal dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Masjid-masjid mereka dibangun indah dan tinggi-tinggi, namun kosong dari petunjuk. Ulamanya adalah seburuk-buruknya makhluk yang ada di bawah langit, karena dari mulut mereka keluar fitnah, dan kepada mereka sendiri fitnah itu akan kembali. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW menjawab, siapa lagi jika bukan mereka? Tanda-tanda akhir zaman yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan disabdakan oleh Rasulullah SAW saat ini telah tergenapi dan terjadi di hadapan kita. Hal ini menjadi pertanda bahwa hari kiamat atau hari kebangkitan umat Islam sudah tiba waktunya. Hari kebangkitan ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itulah mengapa di dalam memulai kebangkitan umat Islam ini, Allah Ta'ala telah membangkitkan Imam Mahdi dan Nabi Isa akhir zaman dalam sosok pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dan atas perintah Allah Ta'ala, beliau kembali menegakkan tauhid ilahi, mengikat persatuan dan persaudaraan dalam agama Islam, serta menggerakkan perjuangan untuk meraih kemajuan dan keunggulan agama Islam atas agama-agama lainnya di muka bumi. Hari ini, buah manis dari perjuangan beliau sudah dapat kita nikmati bersama. Di bawah panji Rasulullah SAW, jutaan orang telah menyatakan diri bergabung ke dalam agama Islam. Dakwah penuh cinta dan kasih sayang dari Ahmadiyah telah menenteramkan jutaan hati umat manusia. Benih-benih Islam yang damai telah tersebar di 200 negara lebih. Oleh karenanya, mari kita sambut bersama sosok juru selamat di akhir zaman ini, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Nabi Isa di akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah daras Ramadan yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, saya ucapkan kepada seluruh para Ahmadi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di puasa hari ke-29 ini? Mudah-mudahan perubahan ruhani yang senantiasa kita lakukan selama 1 bulan ke belakang terus meningkat sampai kepada puncak tertinggi dari ketakwaan kita. Dan alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Daras Ramadan dalam sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan-pertanyaan keagamaan lainnya. Seperti yang telah saya sampaikan di hari yang kemarin, bahwa hari ini
pada tahun ini menjadi perjumpaan terakhir kita dalam program Daras Ramadan. Semoga program ini membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, terutama selama menjalani ibadah puasa di bulan suci ini. Pada hari terakhir ini, alhamdulillah kita akan ditemani oleh 2 orang narasumber kita, yaitu dari para mubalighin di DKI Jakarta. Yang pertama ada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Beliau bertugas di Jemaat Jakarta Pusat. Dan yang kedua ada Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars. Beliau bertugas di Jemaat Pulau Tidung. Pemirsa Ramadan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan standar bagi puasa kita, yaitu adalah ketakwaan. Dan takwa mengharuskan kita untuk meninggalkan perkara-perkara keburukan dan beralih pada perkara-perkara yang mengandung kebaikan. Huzur Ayatollah bin Nasril Aziz pernah bersabda bahwa utamakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyelamatkan kita dari kehinaan dunia dan juga siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita bisa meraih hal-hal tersebut. Bapak-bapak mubaligh yang saya hormati, bagaimana kabar bapak-bapak pada hari ini? Alhamdulillah, Pak Nom. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia kesehatan dan juga keselamatan bagi bapak-bapak mubaligh sekalian. Bapak-bapak mubaligh, pada hari ini kita akan kembali memberikan jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan dari para anggota. Pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh anggota yang akan kita bahas pada pagi hari ini ialah berkaitan dengan Idul. Kita ketahui menjelang Idul Fitri seperti hari-hari ini, umat muslim atau orang-orang Islam diingatkan untuk banyak melakukan pengorbanan harta. Di antaranya ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak, sodakoh, dan juga wabil khusus. Ada pengorbanan yang di dalam jemaat dinamakan sebagai idfun. Saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Pemubaligh terkait idfun ini, sebenarnya ini pengorbanan seperti apa? Dan kenapa pengorbanan ini diadakan di dalam jemaat? Saya persilahkan kepada Pak Mubaligh untuk menyampaikan penjelasannya. Ya. Sebelum kita merayakan Idul Fitri, di dalam jemaat itu ada namanya idfan. Ya sebenarnya ini mirip seperti fitrah ya, tetapi berbeda bahwa fitrah idfan itu khusus ada di jemaat yang tidak salah tempat lainnya tidak ada. Tapi esensi antara fitrah dan idfan itu sebenarnya hampir sama ya, untuk berbagi ya di masa yang berbahagia. Nah, tetapi agak berbeda di sini dari maksud yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita. Jadi kebiasaan idfan ini atau yang disebut sebagai dana Idul Fitri sebenarnya itu adalah kebiasaan yang telah ditanamkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam sejak awal. Yang dulu biasanya di zaman beliau itu sekitar 1 rupiah. Nah, tetapi karena saat ini nilai di berbagai negara 1 rupiah dengan negara lain itu berbeda-beda, makanya sekarang ditetapkan sebagai iuran yang bersifat sukarela. Jadi tergantung bagaimana kita ingin memberi. Hakikatnya apa? Jadi hakikatnya itu sebenarnya adalah berbagi kebahagiaan di hari yang agung ini, di mana kita telah merayakan satu kemenangan Idul Fitri, kemudian kita memberikan itu kepada
jemaat atau kepada agama. Nah, Hazrat Masih Maud di dalam terkait dengan event ini mengatakan dalam menyambut kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri, orang-orang biasanya memberikan idi. Idi itu semacam hadiah, amplop atau THR kalau bahasa kita kepada orang-orang, kepada orang lain atau kepada anak-anak ya minimal misalnya berupa uang, berupa pakaian, hadiah dan lain sebagainya. Nah, saat ini kata beliau yang paling pantas diberikan pertolongan itu adalah Islam. Untuk itu berikanlah idi kepada Islam. Artinya berikanlah hadiah itu kepada Islam di hari raya Idul Fitri. Jadi ini sebenarnya dari semangat kita untuk memberi. Biasanya kan di Idul Fitri itu kita ngasih angpau kepada orang lain. Nah, sedangkan ada yang lebih butuh kata Hazrat Masih Maud yaitu agama. Jadi berikanlah itu kepada agama. Jadi hakikatnya sebenarnya Idfan yang kita kasih itu sebenarnya adalah kita ngasih hadiah ke sesuatu hal yang kita udah biasa ngasih ke orang. Nah, ini kita tambah lagi dengan memberikan hadiah kepada agama, tidak saja memberi hadiah kepada orang lain. Jadi tujuan, nah kalau fitrah itu kita berikan untuk berbagi kepada fakir miskin atau siapa yang berhak menerimanya. Kalau idfan ini adalah lebih untuk diberikan kepada jalan agama melalui jemaat. Masya Allah, jazakumullah Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah yang telah memberikan gambaran berkaitan dengan falsafah idfon di dalam jemaat. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam seperti yang Pak Mubalik tadi sampaikan, memikirkan juga id berkaitan dengan agama. Maka dari itu diadakanlah idfon di dalam jemaat yang harus juga kita keluarkan, ya, walaupun bukan perkara yang wajib, tetapi sungguh sangat agung sekali falsafah yang tadi dijelaskan oleh Pak Mubalik berkaitan dengan idfon tersebut. Jazakumullah kepada Pak Mubalik yang telah menjelaskan berkaitan pertanyaan tersebut. Sekarang kita akan berlanjut kepada pertanyaan kedua yang disampaikan oleh anggota berkaitan dengan keterkaitan antara istighfar dan pengampunan. Di dalam bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali anjuran untuk memperbanyak istighfar agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1/3 bulan puasa yang kita lalui ini dikatakan sebagai harinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah, Pak Mubalik, istighfar yang bagaimana yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kalau kita beristighfar itu mungkin bisa tepat sasarannya. Keinginan kita untuk diampuni dosanya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan Pak Mubalik untuk memberikan penjelasannya. Baik, jazakumullah Pak Anom. Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah menjelaskan berkenaan istighfar. Jadi kata istighfar itu berasal dari kata gofaro, ya, gofaro. Yang mana arti gofaro ini diartikan menutup atau menekan, ya. Nah, dengan istighfar manusia berusaha menutup atau menekan dorongan, perasaan, dan pikiran-pikiran yang berusaha untuk menghalangi jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama, makna istighfar itu adalah itu. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu ta'ala bin Nasil Aziz juga pernah membahas dalam khutbah beliau berkenaan tentang istighfar ini. Beliau jelaskan bahwa istighfar yang hakiki adalah memohon perlindungan atau penyelamatan kepada Allah Subhanahu wa taala
dari perasaan dan pikiran-pikiran yang tidak disukai Allah Ta'ala. Yang mana itu menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila standar itu sudah diperoleh atau sudah tercipta kemampuan untuk menekan semua perasaan-perasaan buruk, maka akan timbul keadaan yang dinamakan tubu ilaihi, ya, yaitu kembali kepadanya atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu akan timbul kebiasaan secara dawam, secara rutin, kemudian ia akan berusaha mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jika keadaan sudah mencapai suatu peringkat yang sedemikian rupa, maka ia akan menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itu beliau jelaskan. Nah, sebagai tambahan, Huzur juga menjelaskan, ingatlah selalu bahwa istighfar dan taubat yang hakiki adalah tidak cukup mulut membaca astagfirullah, astagfirullah, ya. Tidak cukup mengulangi bacaan astagfirullah, astagfirullah berulang kali, tetapi beliau jelaskan, melainkan perlu sekali disertai dengan mengadakan perubahan, mengadakan revolusi di dalam diri, ya. Dan perubahan-perubahan itulah yang dapat membawa manusia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pada hakikatnya sebenarnya makna dari istighfar itu adalah bagaimana timbulnya suatu perubahan, bagaimana seseorang itu mengislah dirinya, memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang lama, sehingga ia menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebenarnya makna hakikat dari istighfar seperti itu. Maka ketika sudah sampai kepada itu, sudah sampai kepada peringkat yang seperti itu, maka insya Allah Ta'ala kita akan benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, Pak Nom. Alhamdulillah, jazakumullah Pak Mubalik telah menjelaskan kepada kita. Sangat dalam sekali penjelasannya. Salah satunya adalah bahwa istighfar berarti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan pemirsa semua masih ada waktu beberapa jam sebelum kita bertemu dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan masih bisa kita pergunakan untuk mengamalkan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Mubalik dalam kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tujuan kita beristighfar itu yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita raih di dalam bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, Bapak-bapak Mubalik dan juga para pemirsa, kita telah menjawab 2 pertanyaan dari para anggota. Sekarang kita akan berlanjut mendialogkan pertanyaan ketiga dari para anggota, yaitu berkaitan dengan Idul Fitri. Setiap agama pasti merayakan hari-hari istimewa dalam perayaan keagamaannya. Pasti dilakukan juga dengan penuh kegembiraan. Saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Sebentar lagi kita sebagai umat Islam akan mengakhiri bulan Ramadan kita dan akan memasuki bulan Syawal yang tentu akan disambut dengan hari Idul Fitri. Banyak orang yang mempersepsikan makna Idul Fitri sebagai hari kemenangan atau hari kembali kepada fitrah dan juga dengan penjelasan yang lainnya. Nah, Pak Mubalik, bagaimana sebenarnya pengertian Id yang hakiki itu? Saya persilakan kepada Pak Mubalik untuk menjelaskan. Ya.
Sebelum ke pengertian id hakiki, saya akan sampaikan secara bahasa dan makna dulu ya. Jadi secara bahasa, id itu artinya adalah kembali. Karena hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Artinya annual ya, tahunan ya, yang kita lakukan Idul Fitri. Dan itu berulang kita lakukan. Ada juga yang mengartikan sebagai kebiasaan. Sedangkan fitri artinya adalah berbuka. Dari kata aftoro yuftiru. Jadi bukan fitrah. Kalau fitrah suci. Sedangkan ini adalah berbuka. Sebagaimana kita kata berbuka itu adalah iftar. Sebenarnya dari kata yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini bersabda bahwa wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tuduhun. Fitri kalian itu adalah hari ketika kalian berbuka, sedangkan adha kalian itu adalah kalian hari kalian menyembelih hewan kurban dalam hadis Abu Daud. Jadi secara bahasa ya fitri, Idul Fitri itu adalah sesuatu hal yang diulang-ulang, yaitu hari berbuka. Jadi secara makna itu sebenarnya Idul Fitri itu adalah satu perayaan ketika kita telah menyelesaikan puasa Ramadan, yaitu hari ketika kita berbuka. Bisa dibilang hari kebahagiaan, satu perayaan ya di dalam umat Islam. Jadi tidak tepat juga sebenarnya kalau kita mengatakan sebagai hari, kalau hari kemenangan ya bisa juga kita maknai ya. Kalau hari fitrah, kita hari fitri, secara bahasa kurang tepat. Karena antara fitri berbuka dengan fitrah itu agak berbeda. Walaupun jika kita maknai lagi fitrah itu ya bisa saja. Jika kita kaitkan bagaimana hadis Rasulullah bahwa orang yang berpuasa akan diampuni dosanya, maka tentu akan jadi fitrah, kita menjadi suci kembali. Bisa saja. Tetapi yang harus kita pahami bahwa suci tersebut bukan berarti semacam stempel pasti bahwa setiap orang yang Idul Fitri pasti akan menjadi suci, tidak. Karena kita tidak tahu apakah amalan kita selama puasa itu akan memang diterima atau tidak, atau dosa kita itu diampuni atau tidak. Untuk itulah kan di dalam Idul Fitri itu kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya kita tidak menjamin amal kita diterima atau tidak. Nah kemudian secara hakikat ya, artinya hakiki itu seperti apa? Jadi saya akan kutipkan beberapa, sebenarnya banyak tergantung bagaimana kita ya memaknai id yang kita rayakan tersebut. Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz dalam khutbah beliau, id hakiki itu adalah bagaimana momen kita melanjutkan atau meningkatkan perubahan diri setelah Ramadan. Ya. Jadi beliau menjelaskan dalam fitri ini kita harus memahami tujuan puasa dan melanjutkan kebiasaan baik kita yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Dan memastikan bahwa setelah puasa Ramadan ini perubahan positif ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya ini adalah perenungan. Satu sisi hari bahagia, tapi di sisi lain sebenarnya hari introspeksi diri. Apakah kita memang telah melakukan perubahan atau belum? Nah kalau belum, kita harus tingkatkan kembali di luar Ramadan. Kalau sudah, kita harus pertahankan juga di luar bulan Ramadan. Nah, yang kedua, id hakiki itu adalah kecintaan kepada Allah Ta'ala dan sesama itu meningkat. Beliau menjelaskan, kita harus merenungkan dan mengintrospeksi diri sejauh mana tingkat kecintaan kita kepada Allah. Untuk mencapai cinta itu perlu yang namanya tobat. Kita harus memperhatikan tobat, istighfar, salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang kedua. Yang terakhir adalah
tetap meningkatkan ibadah, sholat, dan juga membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi adalah kebiasaan kita di bulan Ramadan. Nah, beliau menjelaskan, kita harus mencapai Idul Fitri yang hakiki dengan memperindah sholat dan mempelajari Al-Quran. Jadi itulah makna, beberapa makna id hakiki yang kita rayakan. Jadi tidak sekedar kita bahagia, kemudian setelah itu lupa, sehingga yang tadinya tingkat kita naik kemudian turun, ya tidak seperti itu. Tapi justru ini adalah momen kita merenungi bagaimana supaya kita tetap mempertahankan raihan kebaikan yang kita lakukan selama puasa Ramadan. Baik, jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah yang telah menggambarkan secara gamblang pemirsa kepada kita bahwa pengertian daripada fitri ini berbeda dengan pengertian dengan fitrah ya. Kalau fitrah artinya suci, kalau fitri artinya berbuka kembali. Dan tadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Mubalik berkaitan dengan bagaimana fitrah yang atau fitri yang hakiki itu. Ternyata pemirsa sekalian, bagaimana perubahan yang terjadi pada diri kita selepas daripada kita melakukan puasa Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi introspeksi, catatan penting bagi kita semua agar kita menjalani kehidupan setelah Ramadan ini melakukan perubahan-perubahan yang jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah, kita berlanjut kepada pertanyaan yang kedua, masih berkaitan dengan Idul Fitri. Sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang yang beriman, kita patut pastinya bergembira dengan akan datangnya hari Idul Fitri. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang dalam menghiasi kegembiraan tersebut. Ada yang mengecat rumahnya supaya tampak lebih cantik, membeli pakaian baru agar hati menjadi senang, menyiapkan makanan-makanan yang tidak biasa pada hari-hari lainnya ada di rumahnya, disengaja membuat makanan-makanan yang spesial, kemudian saling berkunjung, bersilaturahmi antara tetangga dengan tetangga yang lainnya. Apalagi kepada para Ahmadi mungkin yang bisa pulang kampung, berkumpul bersama dengan keluarganya, tentu pasti akan bertambah besar kebahagiaan atau kegembiraan yang akan diraih. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Mubalik Maulana Arsalanullah. Pak Mubalik, sebenarnya bagaimana cara yang baik dalam mengekspresikan kebahagiaan Idul Fitri tersebut? Silakan Pak Mubalik untuk memberi penjelasannya kepada kita semua. Baik, jazakumullah Pak Anom. Berkenaan tentang bagaimana cara kita mengekspresikan atau bagaimana cara kita merayakan Idul Fitri ini, pada khutbah sekitar tanggal 19 Juli tahun 2015, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallah Ta'ala bin Nasil Aziz pernah menyampaikan di dalam khutbah beliau bahwa beliau bersabda, seseorang hendaknya merayakan Idul Fitri dengan tetap memperhatikan pelajaran yang didapat selama bulan Ramadan. Kemudian bahwa semua tujuan dan sasaran yang dicapai selama hari-hari puasa harus dijadikan bagian dari kehidupannya. Kemudian ia harus mengingat semua orang dalam kebahagiaan mereka, terutama mereka yang miskin dan membutuhkan. Makanya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Jusman juga bahwa fungsi dari Idfon itu ya di saat kita merasakan kebahagiaan, tetapi kita harus ingat bahwa di sisi lain ada saudara-saudari kita, yakni orang-orang yang tidak punya, bahwa pada hakikatnya mereka lah yang harus kita ingat dalam kebahagiaan kita. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih lagi sampaikan,
seseorang seharusnya tidak hanya seseorang seharusnya tidak hanya mempertahankan amal baik mereka sebelumnya, yakni di bulan Ramadan, tetapi hendaknya terus maju dalam kerohanian dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang lainnya. Ini sebagai bahan renungan ketika biasanya dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia kita selalu lupa ya. Makanya di sini Huzur menyampaikan bahwa ingat ya, jangan sampai bahwa 30 hari atau hari-hari kita hari-hari Ramadan kita kemarin itu jangan sampai hanya terlewat saja. Bahkan kalau diibaratkan ponsel itu sebaiknya layaknya HP ya, itu mencas kerohanian kita agar bagaimana di hari-hari selanjutnya menjadi pribadi yang lebih baik dan dalam segi akhlak meningkatkan perubahan akhlak yang menjadi lebih baik. Jangan malah setelah melewati puasa kemudian Lebaran malah di hari yang lain menjadi turun kerohaniannya. Mungkin demikian Pak Anom. Jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Arsanullah yang telah menggambarkan kepada kita bahwa pemirsa jangan sampai kegembiraan yang telah kita lakukan, yang telah kita buat, itu kemudian membuat diri kita menjadi terlena, yang akhirnya malah membawa kita jauh menurun dari kualitas kerohanian ibadah-ibadah kita yang 30 hari atau 1 bulan ke belakang ini telah kita cas ya, atau telah kita upgrade tentang kerohanian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi orang-orang para Ahmadi yang senantiasa meningkatkan kualitas kerohanian ibadah kita. Amin. Amin. Alhamdulillah, Bapak-Bapak Mubalik dan para pemirsa sekalian, kita telah usai membahas 3 pertanyaan dari para anggota. Insya Allah jawaban-jawaban dari para mubalik kita ini sangat membantu kepada kita untuk menambah khazanah wawasan dan juga penyadaran terhadap masalah-masalah keagamaan. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan ini para mubalik telah membuat program yang penuh dengan keberkahan, yaitu program kita Daras Ramadan, dengan tujuan agar bisa menemani ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan pengetahuan-pengetahuan yang tentunya akan bertambah jika kita senantiasa menyimak Daras Ramadan yang telah kita laksanakan ini. Di mana di dalamnya terdapat banyak sekali nasihat-nasihat, tafsir Al-Quran, dan juga keilmuan-keilmuan agama. Untuk itu saya mengucapkan jazakumullah kepada seluruh mubalighin yang ada di DKI Jakarta yang telah memberikan banyak sekali waktunya dan juga keilmuannya kepada kami, kepada para anggota, sehingga bertambahlah pengetahuan dan juga keimanan kita berkaitan dengan puasa Ramadan ini. Dan juga saya mengucapkan jazakumullah kepada para khudam yang telah membantu di balik layar secara teknis untuk menyiapkan hari demi hari sehingga pelaksanaan Daras Ramadan ini bisa berlangsung setiap harinya hingga setidaknya pada hari ini hingga tanggal atau pada puasa ke-29 Ramadan ini. Dan saya juga mewakili para mubalik yang menjadi narasumber dan juga tim yang selalu bekerja di balik layar, sangat bergembira dan mengucapkan jazakumullah kepada para pemirsa yang senantiasa setia menemani acara Daras Ramadan kita di setiap harinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ganjaran kepada kita semua yang telah berperan aktif mengikuti program ini selama 1 bulan penuh. Dan kami mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan dan meminta maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan di dalam penyampaian-penyampaian. Kami ucapkan Eid Mubarak
Semoga kita bisa berjumpa lagi di tahun yang mendatang. Saya Anom Tulus Manembah beserta dengan kru yang bertugas pada hari ini undur diri, pamit. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.